Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman BSI. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi Tech Talk dan di sini saya mengambil materinya berkaitan dengan penelitian saya terkait UEE, judulnya UEE Monitoring Employee Using Face Recognize. Ini ada hubungannya sama AI. Oke, overview dulu. Nanti kita akan bahas apa itu UI monitoring, kemudian misinya apa, strateginya seperti apa, kemudian layanannya apa aja sih gitu. Kemudian implementasinya bagaimana dan nanti bakalan ada show up untuk code overview eh, codingan yang saya kerjakan. Kemudian ada our team sama question dan answer. Oke, ini teori dulu, mengutip dari Rahmat, jurnalnya Rahmat, bukan Rahmat saya ya. Face recognize adalah teknologi biometrik yang memungkinkan komputer untuk mengenali wajah manusia. Selain itu, aplikasinya adalah mengenali banyak wajah dalam satu gambar, yang bisa menjadi tantangan karena berbagai faktor seperti ekspresi, pencahayaan, dan jarak. Teknologi ini terbagi menjadi dua kategori, wajah yang dikenali dan tidak dikenali, dengan sistem yang membandingkan wajah dengan data yang sudah tersimpan di database. Oke, misinya adalah memonitoring pegawai. Jadi, eh, tujuan dari penelitian ini tuh sebenarnya memonitoring pegawai untuk dinilai secara objektif. Nah, yang biasa kita temui di akhir tahun itu kan ada namanya komponen penilaian KPI. Nah, di situ eh, apa namanya banyak sekali tuh komponen-komponennya. Sebenarnya penelitian yang saya buat ini lebih bertujuan kepada menekankan nilai kedisiplinan, baik itu presensi maupun eh, apa namanya kehadiran ketika dia bekerja di tempatnya itu. Biasanya kan ada tuh sebelumnya di disclaimer dulu ya ini baru penelitian jadi belum diimplementasi. Eh, Termasuk saya juga sih banyak teman-teman termasuk saya juga yang songkada seringkali ketika jam jam apa namanya jam kerja itu eh, ke mana gitu eh, apa ya misal ke lantai 5 atau ke kantin sarapan gitu kan dan itu melebihi melebihi waktu secara otomatis kan kalau itu jam produksi eh, jadi apa ya menghambat produksi lah gitu jadi penelitian ini bertujuan untuk memonitoring teman-teman eh, pegawai atau pekerja itu stay di tempat gitu ada di tempat dimonitoring pertama itu untuk eh, tujuan kalau dari sisi karya tulisnya sih penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi monitoring pegawai menggunakan face recognize. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai kedisiplinan karyawan berdasarkan indeks penilaian dari data monitoring face recognize. Nanti akan saya jelasin alur dari sistem yang saya buat. Kemudian selanjutnya itu ada penelitian ini bertujuan untuk mendukung keputusan pemberian reward kepada karyawan yang mempunyai kredibilitas baik dilihat dari kinerja dan skor monitoring. Oke, jadi eh, rencananya adalah kan ini skemanya monitoring ya. Monitoring itu kan berarti berkaitan dengan kamera atau CCTV. Nah, di sini eh, perangkat yang dipakai yang paling utama adalah CCTV.
Dan alhamdulillahnya di BSI itu sudah apa namanya sudah ada CCTV yang bagus, Hikvision ya kalau nggak salah ya. Cukup mahal lah. Kemudian yang kedua setelah setelah eh, misal gimana ya, misal ada eh, wajah saya terlihat di CCTV, kemudian wajah saya itu diproses pakai OpenCV 2, kemudian disimpan di database. Jadi pada pada proses image processing itu dicocokkan tuh apakah wajah yang ketika terlihat di kamera itu benar aku atau bukan gitu. Nanti kalau misal benar masuk ke database, kemudian itu bisa diolah lagi untuk nilai kedisiplinan. Nanti outputnya itu bisa dilihat oleh Pak Andri ataupun HCM, HC, sorry, sorry HC. Sebenarnya ini lebih sistem yang membantu HC ya. Kalau sekarang kan kalau kita presensi itu kan pakainya QR code. Kadang suka suka apa namanya eh wifi-nya putus-putus gitu kan. Pasti nggak cuma saya yang mengalami, teman-teman yang lain juga pasti iya. Kadang kalau misal kita turun dari bawah, sorry, dari bawah lantai 3 ke lantai 4 itu udah beda lagi tuh jaringannya. Kadang kalau waktunya mepet, ya sudah telat gitu kan. Oke, ini relate. Ya, ini terdapat. Nah, ini udah saya jelasin tadi. Kemudian, ah, di sini ada demo implementasi, implementation. Jadi ada ada tiga mungkin yang akan saya show up nanti. Yang pertama itu dari software UI Dasi, kemudian video monitoring, kemudian ada show up project di Figma. Mungkin di Figma dulu kali ya, yang akan saya show up. Ini adalah eh, sistem monitoring dari pegawai itu. Jadi di sini ada menu dashboard. Ini yang punya otoritas untuk melihat data-data semua karyawan itu adalah HC dan pimpinan. Di sini ada dashboard, kemudian ada upload data, data karyawan, live monitoring, sama laporan KPI. Laporan nilai kedisiplinan sih lebih tepatnya. Jadi di sini eh, ada CCTV, kemudian ada CCTV yang udah di tanggal komen shift P ya. Bukan deh. Kalau mau ngelebarin semua bisa pakai Figma. Itu nanti bisa ngelihat record dari CCTV yang lampau. Jadi sistemnya gimana? Sistemnya ketika dia terdeteksi di depan kamera, dia akan terindikasi itu siapa sih gitu. Dan itu nanti eh, objek yang terindikasi itu nanti akan masuk ke database. Misal kalau ini diterapin ke presensi masuk, berarti kan lebih mudah. Tapi waktu itu sempat apa namanya eh, konsultasi sama Pak Andri, katanya katanya beliau sistem yang saya yang ini, maksudnya yang saya buat ini nice to have, jadi bukan sebuah kebutuhan. Oke, lanjut ya. Tapi nggak apa-apa karena ini penelitian bisa dipakai atau enggak, jadi saya akan menjelaskan eh, detail dari yang saya buat. Ini ada laporan KPI-nya. Ini kurang lebih hampir mirip dengan UII presensi. Di sini ada nilai kedisiplinan, jam masuk, kehadiran gitu. Kemudian eh, ada data karyawan, total kehadirannya berapa, tepat waktu atau enggak, terlambat. Efektivitas itu dilihat dari eh, ketika dia bekerja selama satu eh 1 hari dalam kurun waktu 8 sampai jam 4 itu dia berapa persen sih keluar keluar dari ruangan gitu dengan alasan ya maksudnya ya gitulah takutnya
ketika dia keluar ruangan tanpa izin nggak balik-balik. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tiba-tiba nanti absen dari rumah. Mungkin kalau dari BSI nggak eh, aman-aman aja ya. Maksudnya nggak ada case seperti itu. Mungkin yang nggak tahu di tempat kerja yang lain eh, ada kemungkinan kayak gitu. Soalnya di beberapa tempat teman-teman saya waktu di kuliah kemarin itu sering mengeluhkan ada yang apa namanya jam 2 itu pulang, kemudian nanti pas jam pulang absen lagi gitu. Itu yang dikeluhkan. Tapi kalau di sini karena aturannya sangat ketat ya pada disiplin gitu. Oke. Ini hampir-hampir sama seperti di UI Gateway. Kurang lebih seperti ini dari sisi desain ada live monitoringnya. Kemudian balik lagi ke materi yang saya tadi, mau nge-show up tentang video monitoringnya. Oke. Sebelum itu saya show up dashboardnya dulu mungkin ya yang sudah saya buat. Ini pakainya sama sih, pakainya Laravel. Oh, data karyawan. Ini masih data belum data real ya, maksudnya data dummy tapi udah connect ke database gitu. Live monitoring. Ini masih foto waktu testing ketika saya masih di HCM. Itu ada Mas Johan, Mas Hanif, dan Mbak Citra. Sebenarnya eh, masih ada minor sih ketika di sini. Minornya adalah karena aplikasi face recognize-nya itu di luar dari eh, Laravel, dia base-nya Python. Jadi saya masih kesusahan, maksudnya mungkin perlu ada improvisasi untuk bisa nyambung ke dalam satu satu aplikasi Laravelnya gitu. Mungkin perlu sharing lah sama teman-teman yang pernah menangani case ini gitu. Kemudian untuk laporan KPI-nya seperti ini sangat simpel ya, sangat sederhana. Saya langsung show up aja untuk yang floating point. Dari sisi Python-nya. Oke. Oh ya, sebelum saya show up, saya mau overview dulu. Di sini saya pakai CV2, kemudian nampai untuk eh, merubah dari image processing-nya itu ke dalam binary. Kemudian ada face recognize dan import OS, terus ada torch, ada library MySQL connector yang nantinya ketika pegawai itu masuk, nanti dia akan terrecord jam masuknya jam berapa di database. Kemudian ya ada datetime, sorry, kebalik tadi ada MySQL connector. Terus di sini sebenarnya ini bisa bisa live time dan bisa berdasarkan video yang sudah direkam. Jadi kalau misal kita pengen live itu kita tinggal komen aja yang saya bikin dua versi soalnya. Eh, yang dia video capture video bertanding SpaceX. Ini saya ngambil dari video yang saya upload ke dalam project ini. Kalau kita mau yang versi live itu yang ini saya run ya, coba. Hmm, Sudah. Di sini bukan ya? Oh, oh maaf maaf maaf. Yang ini teman-teman. Yang banyaknya eksperimen. Nah, nah ketika saya run nanti dia akan muncul
eh, kaitan dari sisi kamera untuk mendeteksi objek yang ada di depan kamera tersebut. Ini agak lama. Nah, oh ya, nanti saya jelasin beberapa wajah yang sudah didaftarkan di aplikasi ini. Ini ada Pak Faul, kemudian Rio, Gofar, Handoko, Johan, Rahmat, beberapa wajah yang sudah didaftarin. Tapi kok nggak kelar, nggak lama, maaf. Encoding komplit. Ah, nanti dia detect seperti ini. Ini karena saya sudah didaftarin di dalam aplikasi face recognize-nya itu, jadi si saya ini dikenali sebagai Rahmat gitu. Ini kita balik lagi ya. Kita cek di database-nya. Tadi saya sudah sempat buka Navigat sih. Baik, IB nih. Bentar ya. Dia. Localhost. Oke, di waiver aja. Oke, sambil nunggu untuk pengecekan database, kita lihat dulu di sini ada beberapa. Oh, ini dia jalan tuh. Apa namanya? Dia running dan mendeteksi bahwa si Rahmat ini adalah objek yang ada di depannya si face recognize-nya ini di depan kamera. Kemudian untuk data yang sudah saya daftarin itu ada beberapa wajah gitu yang dikenali, ada ini teman-teman saya gitu ya. Ini saya sudah dikenali tadi. Duh, elek banget. eh Ya, itu beberapa wajah yang sudah didaftarkan dan tentunya si face recognize ini mengenali pola wajah dari eh, gambar yang sudah di-upload. Tuh. Untuk selanjutnya soal database ya. Database-nya key performance, search. Oh ini nih. Nah, ini kita cek di file attendance itu datanya nambah apa enggak? Oh, belum. Ini masih data yang tanggal 12. Sudah, kita cek dulu lognya. Error insert entry time. Oh, mungkin nggak, kolomnya nggak merge. Bentar ya. Ya kurang lebih seperti ini. Apa namanya untuk ketika ketika karyawan itu terdeteksi di kamera, dia jam masuknya jam berapa, kemudian ini masih perlu di banyak revisinya sih ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jam berapa sih? Oh, masih lama ya. Ya, jadi eh, ini materinya udah selesai. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, sebenarnya mau cerita kemarin itu waktu ada event di bareng vendor di luar. Nah, itu vendornya namanya Hikvision. Ternyata di situ juga mereka sudah menerapkan face recognize. eh, Sangat lengkap ya. Jadi mereka enterprise, eh, bikin enterprise yang apa ya, lengkap lah.
dari sisi plotting. Jadi mereka bikin untuk pabrik, kemudian bikin untuk pertambangan gitu-gitu. Nah, tapi kan kalau misal kita mau POC ke mereka itu kan cukup mahal ya. Nah, lebih baik mungkin ini bisa menjadi solusi. Oke, itu apalagi sih materinya? Kita lanjut ke materi yang tadi. Nah, ini tadi untuk overview code-nya. Udah sempat saya jelasin tadi. Kemudian, ya baru jam segini, mau Q&A, nggak apa-apa. Oh ya, ini saya dari tim Intero bersama PO Mas Pandu, kemudian ada Mbak Linda sebagai sysadmin, kemudian ada Mas Saifu dan sebagai sysadmin juga, dan Pak Imeng sebagai IT expert dan software engineer, dan saya sebagai database administrator. Mungkin ini yang sering kali bersinggungan sama teman-teman, kalau misal teman-teman itu mendapati error di gateway gitu, yang kadang dikirim ke UI development. Mungkin ini ya sedikit sharing. Sebenarnya kemarin itu rencananya adalah ingin ngasih ngasih atau sharing sharing pengalaman terkait error handling ketika ketika teman-teman itu mendapati error gitu. Kita sharing cara nangannya gimana gitu. Tapi karena menurut saya materi face recognition itu lebih proper untuk disampaikan, ya saya nyampein itu. Cuma karena ini bersinggungan dengan tim, mungkin eh, sebisa mungkin teman-teman ketika mendevelop mendapati sebuah error, itu bisa dicek dulu dari sisi, misal kalau errornya dari aplikasi, dicek di log rangernya gitu. Kalau kalau itu ya minimal di-inspect dan kemudian dikirim ke grup. Itu di luar materi ya. Jam berapa, Mbak? Udah. Sudah cukup.